aroma warisan yang menyatukan hati. Diam saja, Pak. Kalau diolesi ini, nanti lebih mudah masuknya. Sentuhan tangannya yang lembut membuat seluruh tenaga di kaki saya seolah lenyap. Ternyata bukan hanya minyak kelapa yang pandai ia ramu. Tekan tombol ikuti dan setiap minggu Anda akan mendengar kisah-kisah tersembunyi yang menakjubkan dan mengharukan dari kehidupan nyata. Kisah hari ini dimulai. Sudah lebih dari 20 tahun saya membuka kios daging di pasar ini. Nama saya Budi Santoso, seorang pria biasa berusia awal 60-an. 5 tahun lalu, saya bercerai dengan istri saya. Kami tidak cocok. Atau mungkin, sayalah yang tidak pernah berusaha untuk mencocokkan diri. Kami menjauh tanpa kata hingga suatu hari kami menyadari bahawa kami telah menjadi orang asing. Setelah itu, tidak ada yang istimewa dalam hidup saya selain berdagang. Setiap hari buka kios jam 7 pagi, tutup jam 8 malam, makan seringnya beli soto ayam di warung seberang pasar. Bahkan di hari libur, saya selalu berkeliaran di sekitar pasar. Begitulah rutinitas saya sampai pagi itu. Hari itu, saya membuka kios sedikit lebih lambat dari biasanya. Lengan saya sedikit terkilir saat memotong daging kemarin. Saya perlahan mengangkat pintu gulung kios dan keluar untuk bersih-bersih ketika sebuah kios baru di ujung gang pasar menarik perhatian saya. Papannya masih mengilap dan di balik jendela kaca kios berdiri seorang wanita dengan celemek berwarna merah muda pucat. Wajah yang baru pertama kali saya lihat. Nama kios itu Toko Minyak Warisan Lestari, sebuah nama yang klasik dan terdengar kuno, entah kenapa membuat langkah saya terhenti. Meskipun namanya terdengar lawas, bagian dalamnya sangat bersih dan rapi. Mesin-mesinnya tampak baru dan alih-alih aroma minyak kelapa yang menyengat, yang tercium lebih dulu adalah wangi bunga kenanga. Wanita pemiliknya sedang sendirian, menutup botol-botol kaca. Anehnya, ada semacam kesepian yang khas terpancar dari wajahnya, dan itu terus membekas di benak saya. Sepertinya ia juga melihat saya saat ia sedikit menoleh, mata kami bertemu. Kami saling menyapa dengan anggukan ringan, tetapi senyumnya anehnya membekas begitu lama. Bukan perasaan seperti cantik atau semacamnya, lebih seperti sebuah perasaan yang menyentuh sudut hati, membangkitkan emosi yang telah lama terlupakan. Dan entah kenapa, setelah hari itu, saya jadi terus memikirkannya. Saat kembali ke kios dan memotong daging, wajahnya tiba-tiba muncul di benak saya. Saat makan malam sendirian, saya teringat padanya. Bahkan keesokan harinya, hanya dengan mencium aroma masakan yang menggunakan minyak kelapa, saya langsung teringat padanya. Wanita yang aneh, pikir saya. Dia adalah orang pertama yang membuat saya berpikir seperti itu. Sejak hari itu, setidaknya sekali sehari, mata saya pasti melirik ke ujung gang itu. Beberapa hari kemudian mulai terdengar desas-desus di pasar. Pemilik toko minyak yang baru itu cantik ya, katanya hidup sendiri. Tapi untuk usianya dia sangat menawan dan berkelas. Saya mendengarnya seolah itu bukan urusan saya, tetapi di dalam hati rasanya aneh. Saya merasa tidak nyaman ketika orang lain membicarakannya dan tanpa sadar telinga saya menjadi lebih tajam. Hati manusia memang licik, bukan? Kami hanya sekali berpapasan, hanya bertukar sapa. Tapi mengapa ekspresinya terus muncul di benak saya? Mengapa senyumnya mengusik hati saya? Saat itu, saya pun tidak mengerti. Tapi jika saya pikirkan kembali sekarang, mungkin hari itulah permulaannya, momen pertama saya dengannya, yang diam-diam membuka pintu musim kedua dalam hidup saya. Malam itu, setelah selesai berdagang dan menurunkan pintu kios, entah kenapa pasar terasa lebih sepi dari biasanya. Ujung gang tempat toko minyak itu sama gelapnya, hanya diterangi remang-remang lampu jalan.
Tapi di balik pintu kaca yang tertutup, botol-botol yang tersusun rapi dan setangkai bunga krisan kecil di atas meja, entah kenapa menarik perhatian saya lebih lama. Saya ini memang aneh. Saat memotong daging, saya bisa melakukannya dengan begitu tegas. Tapi mengapa hati saya begitu tumpul dan lamban? Hanya karena satu wajah yang sekilas saya lihat, pikiran saya terpaku sepanjang hari. Sampai di rumah, menyalakan TV pun tidak bisa fokus. Duduk di sofa sambil menyantap kuah soto sisa, tiba-tiba senyum wanita itu muncul lagi. Kenapa bisa begitu? Setelah duduk termenung cukup lama, berbagai pikiran muncul. Apa aku coba kembali ke arah kiosnya? Alasan apa yang bisa kubuat? Beli sebotol minyak kelapa? Mungkin. Tapi setelah dipikir-pikir, minyak kelapa di rumah memang sudah habis, dan punya satu botol di rumah bukanlah alasan yang dibuat-buat. Keesokan paginya, saya sengaja datang lebih awal ke pasar sebelum mulai berdagang. Saat melewati gang itu, pemilik toko minyak itu keluar sambil mengunci pintu. Ia tidak mengenakan celemek, melainkan kardigan berwarna pastel yang anggun. Saya menyapanya sambil sedikit menunduk. "Selamat pagi, Bu." Dia tersenyum dan berkata, "Bapak pemilik kios daging, kan? Saya dengar daging di kios Bapak sangat segar." Aneh, bukan? Hanya dengan satu kalimat itu, suasana hati saya menjadi lebih baik. Bahu saya terasa lebih tegap, dan rasanya ingin mengasah pisau saya lebih tajam lagi. "Minyak kelapa kami juga enak, Pak. Kalau ada waktu, mampir ya," katanya lalu berlalu. Suaranya terus terngiang di kepala saya sepanjang hari. Suara yang jernih dan tenang, seperti danau yang damai. Malam itu, saat sedang merapikan area pasar, saya mendengar para pedagang lain berkumpul dan berbicara. Bu Dewi, si pemilik toko minyak itu, biarpun hidup sendiri, setiap hari penampilannya selalu rapi. Bukan wanita biasa itu. Dari tatapan matanya saja sudah kelihatan, bukan main. Saya pura-pura tidak mendengar. Tapi nada bicara mereka yang sedikit menyindir itu mengganjal di hati saya. Mengapa orang lebih suka menilai seseorang sesuka hati mereka daripada melihat apa adanya? Hanya karena dia tersenyum pada seseorang, bukan berarti dia memberikan hatinya. Hanya karena dia hidup sendiri, bukan berarti dia tidak punya kisah hidup yang rumit. Sejak saat itulah, sepertinya gosip itu mulai membesar. Awalnya hanya sebatas katanya cantik atau auranya berkelas, lama-kelamaan berubah menjadi katanya tidur dengan si Anu, kalau pintar merayu pasti bisa dapat, atau katanya suka laki-laki. Meskipun mendengarnya, saya tidak ingin mempercayainya. Ada semacam keyakinan dalam diri saya bahwa dia bukan orang seperti itu, atau mungkin itu yang ingin saya percayai. Mungkin karena sudah lama sekali baru muncul seseorang yang membuat saya ingin membuka hati. Namun, gosip itu segera menyebar ke seluruh pasar, dan di tengah semua itu, saya masih memikirkan wajah wanita itu sambil diam-diam mencari alasan untuk membeli sebotol minyak kelapa. Itulah waktu-waktu penantian panjang dalam hati saya sebelum hubungan saya dengannya benar-benar dimulai. Hati manusia itu kadang bisa goyah hanya karena ucapan sepele, entah itu tulus atau bohong. Satu kalimat itu terus berputar di kepala. Setelah pertama kali melihatnya, suasana di pasar perlahan berubah. Langkah para pria yang tadinya lurus ke kios tujuan mereka, kini sering berhenti di depan toko minyak itu. Para pemilik kios pria tanpa alasan yang jelas sering berkeliaran di depannya. Beberapa bahkan masuk untuk sekadar mengobrol atau melontarkan lelucon, padahal mereka tidak butuh minyak. Setiap kali itu terjadi, dia selalu menanggapinya dengan senyuman, sopan, dan menjaga jarak dengan pas. Saya suka melihatnya. Tatapan matanya yang tidak goyah dan cara bicaranya yang rapi membuat hati saya ikut merasa tenang. Namun, hari-hari seperti itu tidak berlangsung lama.
Suatu hari, saat sedang memotong daging, telinga saya menangkap percakapan ini. "Hei, sudah dengar belum? Pak Tono dari toko besi sama Bu Dewi dari toko minyak itu katanya lagi dekat." "Hah? Serius? Bukannya Pak Tono sudah punya istri?" "Lalu wanita itu apa dong? Selingkuh?" Tangan saya yang memegang pisau sejenak berhenti. Jantung saya terasa seperti jatuh. Saya pikir saya salah dengar, jadi saya pura-pura menunduk. Tapi kata-kata selanjutnya lebih gamblang lagi. "Aku lihat sendiri." Mereka ngobrol di gang belakang toko minyak itu. Dekat sekali posisinya. Jangan bohong kamu. Kelihatannya wanita itu bukan tipe begitu. Justru itu, pura-pura alim, tapi ya begitu deh. Wanita yang hidup sendiri kan memang begitu. Saat itu, kata-kata manusia terasa lebih tajam daripada pisau yang sedang saya genggam. Sepertinya tidak penting lagi mana yang fakta dan mana yang bualan. Yang penting hanyalah siapa yang bicara dan seberapa menarik ceritanya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya takut jika ikut campur malah akan menimbulkan salah faham yang aneh. Tapi di dalam hati, saya sangat marah. Saya yakin wanita itu bukan orang yang pantas diperlakukan seperti itu. Meskipun begitu, kata-kata yang terus terdengar di telinga saya tetap menggoyahkan saya. Manusia itu, sekalipun tahu sesuatu itu tidak benar, jika terus-menerus mendengarnya, pasti akan goyah juga. Malam itu, dalam perjalanan pulang setelah menutup kios, saya berhenti sejenak di depan toko minyak itu. Lampu di balik jendela kaca sudah padam dan di dalamnya sepi. Hanya setangkai bunga krisan yang masih ada di atas meja yang terlihat kesepian. Jangan-jangan benar mereka punya hubungan? Pikiran itu melintas, lalu dengan cepat saya menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Tapi malam itu di rumah, menyalakan TV, menonton acara komedi atau sinetron, semuanya sia-sia, wajahnya terus muncul di benak saya. Kalau dipikir-pikir, keyakinan terhadap seseorang itu memang aneh. Kehangatan yang pernah dirasakan sekali tidak akan mudah hancur oleh kata-kata apapun. Sapaan pertamanya, tatapan mata kami saat pertama kali bertemu, senyumnya yang tenang hari itu, semua itu lebih jelas di hati saya daripada gosip manapun. Itulah sebabnya pada akhirnya saya kembali ke toko minyak itu, bukan karena butuh minyak, tapi karena saya ingin melihat wajah aslinya. Keesokan paginya, saya membuka pasar lebih awal dari biasanya. Semalaman saya gelisah, baru bisa tidur sebentar, dan akhirnya bangun jam 5 pagi. Hati saya tidak tenang. Mengapa kisah wanita itu begitu membekas di hati? Mengapa saya begitu goyah oleh omongan orang lain? Saya sendiri tidak tahu. Atau mungkin saya sudah tahu. Keinginan untuk mempercayainya, tidak. Keinginan untuk sekadar melihatnya terus muncul dari dalam hati. Aku kan cuma mau beli sebotol minyak kelapa, bukan karena ada niat buruk. Dengan berbagai pembenaran diri, saya menunggu hingga jam 9 pagi. Lalu saya perlahan mendorong pintu kiosnya. Lonceng kecil berbunyi saat pintu terbuka dan dia mengangkat kepala. Selamat datang Pak. Suaranya seperti biasa, tenang dan ramah, dan senyum yang tak pernah lupa ia berikan. Saya merasa canggung dan menggaruk kepala sambil berkata, "Saya mau lihat minyak kelapa, Bu. Di rumah sudah habis." "Iya Pak, ini ada minyak kelapa segar baru dibuat hari ini." "Saya ambilkan 1 botol, ya." Dia dengan hati-hati membawa sebotol minyak. Cairan bening kekuningan itu bergerak lembut di dalam botol. Dia membuka tutupnya dan mempersilakan saya untuk mencium aromanya. Saya mendekatkan hidung saya. Aromanya sangat khas, gurih, pekat, dan yang terpenting, beraroma jujur. Wanginya gurih sekali ya. Mendengar ucapan saya, dia tersenyum kecil dan berkata, "Memilih kelapanya juga butuh ketelatenan, Pak."
Sekarang ini semua orang maunya serba cepat dengan mesin, tapi saya masih memarut, memeras, dan memasaknya satu persatu dengan tangan. Mendengar itu, saya mengangguk tanpa sadar. Entah kenapa, saya merasa wanita ini sama tulusnya dengan aroma minyak kelapa yang dibuatnya. Akhir-akhir ini banyak pelanggan ya Bu? Tanya saya hati-hati. Dia menggeleng pelan. Entahlah Pak, saya tidak tahu apakah orang-orang datang untuk membeli minyak atau hanya untuk melihat-lihat. Kata-kata itu entah kenapa menusuk hati saya. Mungkin karena banyak gosip yang tidak saya ketahui ya, katanya sambil menggumam dan menutup kembali tutup botol. Tapi ekspresinya tetap tenang. Tidak ada raut wajah kesal atau sedih, hanya terlihat sedikit lelah. Maka, saya pun pura-pura tidak peduli dan berkata, mulut orang memang cepat menyebar dan telinga mereka tipis, Bu. Semua orang bicara sesuai apa yang ingin mereka katakan dan mendengar sesuai apa yang ingin mereka dengar. Dia menatap saya. Dalam keheningan singkat itu ada sesuatu yang terasa tersampaikan. Terima kasih Pak, Bapak adalah orang pertama yang mengatakan hal seperti itu. Mendengar itu, tanpa sadar, sudut bibir saya sedikit terangkat. Ibu saya pernah bilang, membuat minyak kelapa memang butuh banyak sentuhan tangan. Tapi semakin banyak sentuhan, semakin bagus kualitas minyaknya. Dia mengangguk dan berkata, iya, benar Pak, manusia juga begitu. Semakin banyak hati yang kita berikan pada seseorang, semakin baik orang itu jadinya. Saat mendengar kata-kata itu, saya yakin wanita ini bukan tipe orang yang akan goyah oleh gosip. Ketulusan yang hening ini, lebih dari kata-kata apapun, telah mengikat hati saya. Hari itu, sambil membawa sebotol minyak kelapa kembali ke kios, saya merasa seperti membawa pulang sebuah hadiah. Minyak yang ia buat dan kata-kata yang ia ucapkan terasa hangat dan meninggalkan rasa gurih yang lama di sudut hati saya. Setelah itu, meskipun minyak belum habis, langkah saya seringkali mengarah ke gang itu. Dan sekitar waktu itu, gosip di pasar mulai mengalir ke arah yang semakin aneh. Sejak saat itu, bahkan sebelum minyak kelapa saya habis, saya seringkali berkeliaran di depan kiosnya, sengaja berputar-putar di gang pasar, berpura-pura sedang berjalan-jalan karena cuaca bagus. Memastikan pintunya terbuka menjadi kegiatan paling penting dalam sehari bagi saya. Dan di hari-hari saat saya berpapasan dengannya, hari itu terasa lebih panjang. Sebuah sapaan singkat dengan senyuman darinya sudah cukup, bahkan jika dagangan hari itu tidak laku. Hari itu pun sama, sore yang gerimis, setelah selesai memotong daging dan merapikan kios lebih awal, saya keluar tanpa payung. Sebotol minyak kelapa masih ada di rumah, tapi keinginan untuk sekadar melihat wajahnya membuat saya kembali berjalan ke ujung gang itu. Tapi hari ini, anehnya, lampu kiosnya padam. Pintunya terkunci rapat dan tidak ada seorang pun di balik jendela kaca. Saya tidak pernah tahu bahwa ketiadaan suara botol-botol minyak yang biasanya terdengar dari kios yang sunyi itu bisa terasa begitu hampa. Setelah lama menatap tempat itu, saya berbalik dengan bahu terkulai. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara, wanita itu belakangan ini tidak pernah kelihatan malam-malam. Katanya setelah tutup toko, dia pergi melakukan hal lain dengan pelanggan pria. Suara lain menimpali, iya, aku juga dengar. Beberapa waktu lalu Pak Tono dari toko besi itu katanya menyewa kamar hotel dengannya dan bersenang-senang. Setiap ujung kalimat, mereka mengandung nuansa yang aneh. Mereka dengan bebasnya melontarkan kata-kata tanpa konfirmasi, penuh dengan kesalahpahaman dan sindiran. Saya sengaja mempercepat langkah, pura-pura tidak mendengar, tapi di dalam hati ada sesuatu yang bergejolak. Ketika orang seenaknya menghakimi seseorang, mereka tidak pernah mau mendengar penjelasan dari orang yang bersangkutan. Mereka malah mengurung orang itu dalam cerita yang mereka ciptakan sendiri.
Tidak ada yang mendengarkan penjelasan dari wanita itu. Mereka hanya saling melirik dengan ekspresi mungkin saja benar, atau jangan-jangan memang begitu sambil mengintip ke arah kios yang sepi. Ketiadaannya justru menjadi bahan bakar untuk gosip yang lebih liar. Saya bimbang. Apakah ini urusan yang pantas saya campuri? Haruskah saya terus berpura-pura tidak tahu dan hanya melewatinya? Tapi pemandangan pintu kiosnya yang tertutup tidak bisa hilang dari pikiran saya sepanjang hari. Tempat itu bukan sekadar kios yang kosong, melainkan terasa seperti ada sudut hati saya yang ikut hampa. Dan malam itu, sambil terjaga di kamar yang gelap, saya kembali teringat senyum wanita itu. Percakapan singkat kami yang hangat, gerakan tangannya yang hati-hati saat menjelaskan tentang sebotol minyak dan tatapan matanya yang menahan segalanya dalam diam. Dia bukan orang seperti itu. Saya ingin meneriakkan itu pada seseorang. Tapi saya merasa belum punya hak untuk mengatakannya. Maka keesokan harinya, saya memutuskan untuk kembali ke ujung gang itu, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, menunggu pintunya terbuka. Pintu kiosnya hari itu juga tidak terbuka. 2 hari, 3 hari, hingga seminggu berlalu, pintu itu tetap tertutup rapat. Orang-orang di pasar, yang namanya seolah sudah mereka lupakan, kini hanya menyebutnya sebagai wanita pemilik toko minyak itu. Sementara itu, Pak Tono dari toko besi tetap seperti biasa bercanda dengan orang-orang tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Wah, bodinya mantap sekali tahu, beda dari usianya, benar-benar luar biasa. Kelihatannya alim, tapi karena hidup sendiri, dia liar juga. Waktu itu dia pakai minyak kelapa untuk, wah gila rasanya, coba saja, kalian pasti bisa. Gampang kok dapatnya. Seolah itu bukan apa-apa, dengan beberapa patah kata, dia merusak citra seseorang tanpa merasa bersalah. Tapi begitulah gosip. Lebih kuat dari kebenaran dan lebih cepat dari pandangan mata orang. Suatu sore, saat saya sedang duduk di bangku depan kantor pos pasar sambil menyantap semangkuk es campur, Bu Lastri, pemilik warung soto, datang dan nyeletuk, "Pak Budi, soal wanita pemilik toko minyak itu." Saya pelan-pelan menoleh. Firasat saya tidak enak, katanya. Aku dengar-dengar, dia yang lebih dulu menggoda Pak Tono. Orang-orang melihat mereka keluar dari toko minyak itu malam-malam sambil bergandengan tangan. Es campur di mulut, saya terasa hambar. Saya tahu betapa mengada-adanya cerita itu. Dia adalah orang yang selalu rapi, pulang tepat waktu, dan tidak pernah kehilangan kesopanan dalam setiap katanya. Tapi sekarang, dia diam dan celah itu dimanfaatkan orang untuk menciptakan cerita mereka sendiri. Perasaan tidak adil membuncah di dalam diri saya, tapi saya tidak bisa membantahnya di tempat itu. Pasar adalah komunitas kecil yang terikat oleh mata pencaharian, dan satu kata yang salah bisa mengakhiri usaha seseorang. Saya juga takut akan hal itu. Takut jika ikut campur dia akan semakin sulit, atau saya sendiri akan dipandang sama. Beberapa hari berlalu. Suatu hari, di depan kios yang sudah lama tidak terbuka itu, tiba-tiba terdengar keributan. Telinga saya yang sedang bersiap-siap berdagang menangkap suara teriakan seorang wanita. "Kamu yang menggoda suami saya, kan? Semua orang bilang begitu. Kamu merayunya dengan tatapan matamu itu, kan? Seluruh pasar sudah tahu." Saya kaget, meletakkan pisau dan keluar dari kios. Orang-orang mulai berkerumun dan di tengah kerumunan itu berdiri diam wanita pemilik toko minyak yang selama ini tidak terlihat. Seorang wanita lain sedang menjambak rambutnya. Itu adalah istri Pak Tono. Dia terus memaki, sementara wanita pemilik toko minyak itu tidak berkata apa-apa, hanya menunduk dalam-dalam. Mata semua orang tertuju padanya. Saat itu kaki saya bergerak lebih dulu. Saya menerobos kerumunan dan memegang tangan istri Pak Tono. "Jangan begini, Bu. Tidak adil jika hanya mendengar dari satu pihak,"
Dia mendorong saya dengan marah dan berteriak, "Bapak tahu apa? Suami saya mengaku dia yang digoda. Bahkan mereka sudah tidur bersama dan dia menceritakannya kemana-mana. Apa itu semua bohong?" Saya sudah dengar semuanya. Saat itu, semua orang di pasar mendengar dampak dari kata-kata itu. Semua yang ada di sana menunjukkan ekspresi yang sama, antara percaya dan tidak, tapi tidak bisa memastikan. Wanita pemilik toko minyak itu tidak mengangkat kepalanya, dan saya hanya bisa berdiri di sana menatap punggungnya. Bahunya yang rapuh itu bergetar pelan. Malam itu dia menghilang dari pasar, lampu kiosnya padam, bunga krisan di jendela hilang, dan pasar kembali sunyi. Tapi saya tidak bisa melupakan wajah wanita itu sedetik pun. Kenapa dia tidak berkata apa-apa? Kenapa dia hanya menahannya dalam diam? Pertanyaan itu terus berputar di telinga saya setiap malam. Sejak hari itu, Bu Dewi, pemilik toko minyak, tidak pernah lagi terlihat di pasar. Awalnya orang-orang penasaran, tapi tak lama kemudian perhatian mereka beralih ke cerita lain. Beberapa hari kemudian, namanya benar-benar hilang dari percakapan di pasar. Tapi anehnya, saya tidak bisa melupakannya, terutama saat hari hujan. Tangannya yang diam-diam mengelap botol di balik pintu kaca, bahunya yang bergetar saat menunduk, dan momen ketika ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua itu membekas di hati saya. Suatu malam, setelah selesai berdagang, saya berjalan gontai di jalan yang basah oleh hujan. Di bawah cahaya lampu warung tenda, di kejauhan saya melihat siluet yang familiar. Lehernya yang jenjang, kardigan panjang, bahu yang basah. Orang itu, Bu Dewi, sedang duduk dengan tenang. Saya berjalan mendekatinya dengan hati-hati. Lama tidak bertemu, sapa saya pelan. Dia mengangkat kepalanya. Wajahnya tidak terlalu kaget, tapi tatapannya masih menyiratkan kesedihan. "Ibu sering ke sini?" tanya saya seolah bercanda. Dia tersenyum tipis. "Saya hanya suka tempat yang sepi. Di sini memang sepi. Cocok untuk minum-minum santai." Mendengar itu, dia hanya menatap cangkir wedang jahe di depannya tanpa bicara. Minuman hangat itu sedikit beriak di dalam cangkir bening. Saya duduk di sebelahnya dengan hati-hati. Jarak kami sekitar 2 langkah, tapi malam itu, jarak itu pun terasa hangat. "Kiosnya sudah dibereskan?" tanya saya. Dia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Saya tidak ingin membukanya lagi. Saya jadi takut pada orang." Kata-kata itu membuat hati saya mencelos. Dia mengangkat cangkirnya, tapi tidak meminumnya, lalu meletakkannya kembali. Kemudian dia melanjutkan dengan suara pelan, "Hari itu, saya tidak bisa berkata apa-apa. Kadang-kadang saya masih menyesalinya." "Kenapa ibu tidak mengatakan apa-apa?" tanya saya. Dia menatap ke kejauhan dan berkata, "Kalaupun saya bicara, mereka tidak akan percaya. Pria itu penduduk asli sini, orang lama di pasar, sedangkan saya hanya wanita yang baru datang." Kata-katanya bukan menyalahkan orang lain, itu adalah kepasrahan seseorang yang sudah terlalu banyak mengalami hal serupa. Jangan berkata seperti itu. Masih ada orang yang percaya pada ibu di sini. Dia perlahan menoleh dan menatap wajah saya. "Kenapa Bapak percaya pada saya?" Mendengar itu, saya terdiam. Kenapa ya? Mungkin karena sejak pertama kali melihatnya, tatapan matanya yang khas itu menarik hati saya, dan saya terus merasa bahwa itu tidak mungkin bohong. Sama seperti aroma minyak, ketulusan seseorang juga bisa dirasakan, Bu. Dan hati kita yang lebih dulu tahu mana yang asli dan mana yang tidak. Dia tersenyum sangat perlahan. Senyum yang samar, kecil, dan justru terlihat lebih sedih. "Terima kasih." Kata-kata hangat seperti itu baru pertama kali saya dengar belakangan ini. Kami mengisi cangkir masing-masing dalam diam dan melewati malam itu dengan tenang.
Aroma hujan khas musim penghujan, pakaian yang perlahan basah, dan di bawah cahaya lampu yang berkedip, napasnya yang lembut di samping saya. Malam itu, tanpa banyak bicara, banyak hal yang sudah tersampaikan. Rasanya seperti sebuah jembatan kecil yang tak seorang pun tahu, perlahan-lahan terbangun di antara kami. Malam itu di warung tenda, kami lebih banyak berbagi keheningan daripada kata-kata. Minuman kami berkurang perlahan, cangkir sesekali terisi, dan di antara kami mengalir keheningan yang aneh. Tapi keheningan itu tidak canggung. Tak kenapa, rasanya nyaman. Angin sesekali meniupkan rintik hujan, dan tetesan air jatuh berirama di atas terpal warung. Dia meletakkan cangkirnya, menatap kosong keluar yang hujan, lalu mulai berbicara pelan. Saya bercerai 8 tahun lalu. Saya tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Seolah menunggu itu, dia melanjutkan ceritanya. Suami saya selingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. Meskipun diucapkan dengan tenang, ada beban luka lama yang terasa dalam kata-katanya. Awalnya saya bertahan, ada anak, dan orang tua saya juga bilang pernikahan harus dipertahankan. Tapi saat tangannya melayang ke wajah saya sadar ini sudah berakhir. Saya memejamkan mata mendengarnya, membayangkan hal yang tak terbayangkan itu benar-benar terjadi dalam hidupnya, tersembunyi di balik tatapan matanya yang tenang, membuat hati saya sakit. Jadi, saya memutuskan untuk hidup sendiri. Memang tidak mudah, tapi anehnya, kesepian itu bisa saya tahan. Lebih baik sendirian daripada dikecewakan oleh orang lain. Dia berbicara dengan tegar, tapi saya tahu keheningan itu adalah hasil dari begitu banyak air mata. Maka, saya pun dengan tenang menceritakan kisah saya. Saya juga bercerai. Dia menatap saya, bukan dengan ekspresi kaget, melainkan dengan tatapan yang ingin mendengar lebih dekat. Sudah 5 tahun, kami hanya tidak cocok. Awalnya kami mencoba, tapi lama-kelamaan kami jarang bicara, tidur di depan TV, bahkan waktu untuk makan bersama pun tidak ada. Hidup seperti itu membuat status sebagai suami istri kehilangan makna. Setelah saya berhenti bicara, dia mengangguk sangat pelan. Dulu saya fikir semua orang seperti itu. Semua orang hanya bertahan. Iya, saya juga berfikir begitu. Tapi pada akhirnya, bertahan tidak selalu menjadi jawaban yang benar. Kami saling menatap cukup lama setelah kalimat itu. Hujan masih turun dan di warung tenda hanya ada 2 cangkir wedang jahe kami yang tertunduk diam. Dia menghela napas pelan. Setelah bercerai, saya hidup susah sendirian selama beberapa tahun. Dengan semangat baru, saya pindah ke lingkungan ini. Dulu saya pernah belajar membuat minyak tradisional, jadi saya membuka toko minyak itu. Saya fokus pada suaranya yang tenang. Tapi suatu hari, Pak Tono dari toko besi itu terus-menerus datang ke kios. Awalnya saya pikir dia hanya ingin bersikap ramah. Lama-kelamaan, sentuhan fisiknya semakin sering, dan suatu hari dia secara terang-terangan meminta hubungan intim. Tentu saja saya selalu menolaknya dengan tegas. Manusia kan punya batasan yang harus dijaga. Setelah itu Pak Tono mengancam saya, "Kamu tidak mau terus berdagang di sini ya? Saya ini orang asli sini, dengan satu kata saja saya bisa membuat tokomu tutup." Setelah itu, gosip aneh tentang saya mulai menyebar di pasar. Pelanggan pria mulai sering mengintip, bahkan ada yang bersembunyi dan tiba-tiba muncul saat saya menutup toko malam hari. Ada juga yang mengikuti saya sampai ke rumah. Setiap hari ada saja pelanggan pria yang datang karena mendengar gosip bahwa saya ini wanita kesepian yang gila pria dan mudah diajak tidur. Saya menelan ludah dan meminum wedang jahe saya dalam satu tegukan. Sebenarnya, saya sangat takut mengalami kejadian ini. Saya baru sadar betapa gosip bisa menghancurkan seseorang.
Tapi di tengah semua itu ada yang bilang masih ada orang yang tidak percaya kok. Saya tidak tahu kalau kata-kata itu bisa menjadi penghiburan yang begitu besar. Dia berkata begitu sambil menatap saya. Maksud saya Bapa, hari itu terima kasih banyak sudah menahan tangannya. Saya tidak bisa menjawab apa-apa. Hanya saja kata-katanya membuat semua suara hujan malam itu lenyap. Saya hanya bisa menunduk dan menuangkan wedang jahe ke cangkirnya. Hujan semakin deras dan tetesan air mengalir di sela-sela terpal. Keheningan kami semakin dalam. Di dalamnya tidak ada rasa kasihan atau penyesalan. Hanya ada satu perasaan, kelegaan karena telah pertama kalinya menumpahkan luka masing-masing. Malam itu, hujan sepertinya tidak akan reda dengan mudah. Kami sudah menghabiskan minuman kami, tapi belum juga berfikir untuk beranjak. Suara tetesan hujan di atap terpal warung lebih keras dan jelas daripada percakapan pelan kami, tapi berkat suara itu, sepertinya kami bisa mendengar lebih banyak kata-kata dari hati. Dia duduk diam menatap terpal yang basah, lalu tiba-tiba berkata, "Apa hidup sendiri memang sesepi ini, ya?" Kata-kata itu membuat dada saya terasa sesak. Selama ini saya pikir sendirian itu nyaman. Tapi belakangan ini saya hanya ingin ada seseorang di samping saya, walaupun hanya diam. Tatapan matanya seberat hujan yang turun. Kalau begitu, hari ini ibu tidak perlu sendirian. Kata-kata itu bukan dialog yang disiapkan, juga bukan sesuatu yang saya pikirkan. Itu hanyalah ketulusan hati saya yang tidak ingin dia pulang sendirian dalam kesepian. Dia menoleh perlahan dan menatap saya, bukan tatapan kaget atau bingung, melainkan tatapan hati-hati seolah perlahan membuka pintu hatinya. "Apa tidak apa-apa, Pak?" tanyanya pelan. Justru saya yang berterima kasih. Hari ini saya juga tidak ingin sendirian. Begitulah. Kami berbagi satu payung dan keluar dari gang pasar. Hujan masih deras, sepatu kami sudah basah kuyup, tapi kami tidak mengeluh sedikit pun. Momen berjalan berdampingan itu terasa asing sekaligus hangat. Rumah saya tidak jauh dari pasar. Sebuah rumah kontrakan kecil di lantai 1, sebuah bangunan 2 lantai. Masih banyak barang peninggalan saat saya masih tinggal bersama istri, tapi selama 5 tahun ini, tempat itu hanyalah ruang untuk bertahan hidup. Saat saya membuka pintu depan, dia melepas sepatunya dan melihat sekeliling sejenak. Rumahnya sepi sekali ya. Iya, makanya saya harus menyalakan TV agar tidak terlalu sunyi. Saya pergi ke dapur dan merebus air panas. Dia duduk diam di sofa kecil di ruang tamu, melipat jaketnya yang basah dan meletakkannya di atas pangkuannya. "Nanti masuk angin, saya ambilkan selimut ya." Saat saya memberikan selimut abu-abu kecil, dia berterima kasih sambil tersenyum tipis. Saat itu, tiba-tiba saya berpikir, orang ini sudah terlalu lama bertahan tanpa bersandar pada siapapun. Air mendidih, dan saat menuangkan teh tawar hangat ke cangkir, saya bertanya, "Hati-hati, apa ibu merasa tidak nyaman?" Dia menyesap tehnya dan menggeleng. Anehnya, saya merasa nyaman. Sepertinya malam ini saya bisa tidur nyenyak. Mendengar itu, saya juga menyesap teh hangat di tangan saya. Tidak pahit, tidak manis, hanya hawa panas dan hangat yang terasa turun hingga ke dalam dada. Dia bersandar di sofa dan menatap keluar jendela. Hujan masih turun dan tetesan air mengalir panjang di kaca jendela. Profil sampingnya terlihat begitu tenang dan indah. Wajah yang tidak lagi berusaha menahan sesuatu, mata yang tidak lagi menunggu seseorang. Saat itu, tanpa sadar pandangan saya tertuju pada punggung tangannya. Saya ingin sekali meletakkan tangan saya di atas tangannya yang ramping dan tenang itu, tapi saya menahannya dan kembali mengangkat cangkir teh. Belum saatnya. Orang ini sudah terlalu lama terluka.
Malam itu kami tidak banyak bicara, tapi itu adalah waktu di mana kami saling menatap lebih dalam daripada percakapan manapun. Dan waktu itu terasa seperti awal yang manis yang telah lama saya nantikan. Malam itu, kami duduk berhadapan meminum teh tawar yang tidak panas dan tidak dingin. TV mati, radio tidak menyala, hanya suara rintik hujan di luar jendela yang mengisi keheningan di antara kami. Dia menutupi dirinya dengan selimut, bersandar di sofa dan memejamkan mata sejenak seolah mengatur napas. Saya menatapnya sambil menggenggam cangkir teh dengan kedua tangan. Rumah yang sunyi, semua kebisingan dunia menjauh, yang tersisa hanyalah malam ini dan dia. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dengan suara lirih. Ternyata hati yang sudah lama tenang bisa bergetar seperti ini, ya? Saya meletakkan cangkir teh dan menatapnya dengan hati-hati. Duduk diam bersama seseorang seperti ini, entah kenapa rasanya ingin menangis. Dia memaksakan senyum, tapi di dalam senyum itu tersirat kerinduan yang sangat lama. Saya mengulurkan tangan tanpa kata. Tangan saya dengan lembut mendarat di atas tangannya yang berada di sandaran sofa. Dia tidak terkejut, perlahan, sangat perlahan, dia menatap saya. Apa saya tidak membuat bapa merasa tidak nyaman? Suaranya terdengar seperti pertanyaan yang telah lama terpendam. Saya menggeleng, tidak. Justru saat bersama seperti ini saya merasa sangat nyaman. Dia memejamkan matanya sedikit. Lalu, tanpa kata, dia menyandalkan kepalanya ke arah saya. Saya menerima gerakan kecil itu seperti kata-kata yang tak terucap. Begitulah, kami pertama kali berciuman. Tidak panas, tidak penuh gairah. Seperti dua helai daun kecil yang basah oleh hujan dan saling bersandar, kehangatan dari sentuhan bibir, kami saja sudah cukup. Setelah ciuman itu berakhir, saya memberikan satu ciuman singkat lagi di keningnya. Dia menunduk tanpa kata dan saya perlahan menggenggam tangannya. Waktu berjalan lambat dan hujan di luar jendela belum juga reda. Dia berkata, "Saya harap malam ini tidak terlalu singkat." Saya menjawab pelan, "Pasti akan berlalu. Tapi yang pasti, yang tersisa di akhirnya adalah kita berdua." Dia menatap saya dan tersenyum. Kali ini, senyum yang sesungguhnya, lebih hangat dari saat pertama kali kami bertemu, lebih lembut dari saat pertama kali kami menyapa. Itulah momen ketika hati seseorang terbuka. Malam itu kami bersama, tanpa menyembunyikan apapun, tanpa berusaha menjelaskan apapun, kami hanya saling membalut kesepian yang telah lama mengendap di dalam napas masing-masing. Dalam waktu yang tidak diketahui siapapun dan tidak diganggu siapapun, kami pertama kalinya merasakan kembali perasaan hidup. Dan subuh itu, hujan perlahan reda. Tapi kehangatan yang tersisa di hati kami sepertinya tidak akan mengering untuk waktu yang lama. Keesokan paginya, saya datang ke pasar sedikit lebih awal dari biasanya. Hari tidak berubah, tapi hati saya jelas sedang mempersiapkan hari yang berbeda dari malam sebelumnya. Sambil mengangkat pintu kios daging, saya lebih dulu melirik ke arah gang tempat toko minyak itu berada. Dan saya tersenyum sangat pelan. Lampu di kiosnya menyala, dan di dalamnya ada sosoknya yang familiar, mengenakan celemek dan sedang mengelap botol, Bu Dewi. Dia telah kembali. Sambil merapikan daging di dalam kios, saya sesekali melirik ke gang itu. Dia seperti hari-hari lainnya merapikan botol, membersihkan mesin, dan perlahan-lahan membuka harinya tanpa banyak bicara. Ujung jarinya begitu rapi, dan hanya dengan melihat pemandangan itu, saya tahu dia telah hidup kembali. Pelanggan pagi mulai berdatangan, dan saat saya sedang memasang papan nama di depan kios, Bu Lastri, pemilik kios ikan di seberang, nyeletuk, "Wah, toko minyak itu buka lagi ya?"
Saya pura-pura tidak tahu sambil membersihkan debu di papan nama ia sepertinya. Mungkin kemarin-kemarin istirahat sebentar. Halah, istirahat apanya? Setelah kejadian itu, pasti malu mau keluar. Tapi karena harus makan, ya sekarang baru berani muncul lagi. Hebat juga ya, masih bisa muncul dengan wajah biasa begitu. Di ujung kata-katanya, jelas tersirat tatapan mata yang tidak tahu apa-apa tentangnya. Saya diam sejenak, lalu perlahan menimpali. Orang yang kelihatannya rapuh bisa jadi sebenarnya adalah orang yang paling kuat, Bu. Bisa kembali muncul seperti itu. Bukan hal yang bisa dilakukan semua orang. Bu Lastri menatap saya tanpa kata, lalu memalingkan wajahnya dan menutup kotak ikannya. Hari itu pasar sangat sepi. Ada yang mengikutinya dengan pandangan mata, ada yang melewatinya tanpa kata, tapi dia tidak pernah sekalipun menundukkan kepala. Dia menyapa setiap pelanggan dengan sopan, dan saat menuangkan minyak, konsentrasinya tidak goyah. Menjelang siang saya memasak semangkuk sop iga panas, menuangkannya ke dalam mangkuk, dan membawanya ke toko minyak. "Sudah makan, Bu?" Dia sedikit terkejut melihat saya, lalu tersenyum sambil menggeleng. "Belum, sibuk jadi belum sempat." Saya meletakkan mangkuk itu di kursi kecil di dalam kios dan berkata, "Kalau begitu, makan ini saja. Kalau sudah lewat jam makan siang, pasar malah jadi lebih sibuk." Dia tersenyum sambil mengelap tangannya dan dengan hati-hati menerima mangkuk itu. "Terima kasih banyak, Pak. Sudah lama sekali saya tidak makan sup hangat seperti ini." Dia menyenduk kuahnya sekali, lalu menghela napas pelan. Pemandangan itu lebih menyentuh hati daripada kata-kata apapun. Aku harus ada di sampingnya agar dia bisa kembali berdiri tegak, agar tidak ada yang bisa menggoyahkannya lagi. Saat itu, saya berjanji dalam hati. Saat saya keluar dari kios, dari belakang dia berkata pelan, "Pak Budi." Saya menoleh. Dia tersenyum kecil pada saya dan berkata, "Berkat Bapa, saya jadi berani. Terima kasih banyak." Saya tidak menjawab, hanya tersenyum diam sambil mengangguk. Dia telah membuka pintunya kembali dan saya memutuskan untuk setiap hari menjaga gang itu agar pintu itu tidak tertutup lagi. Saat itulah saya pertama kali tahu bahwa itu adalah dukungan paling tulus yang bisa saya berikan. Setelah dia kembali membuka kiosnya, saya sering berkeliaran di depan toko minyak itu. Mengatakan secara terang-terangan akan membantu sepertinya akan melukai harga dirinya, jadi awalnya saya hanya diam-diam membantunya mengangkat barang. Jika ada karung kelapa parut yang berat diletakkan di depan, saya akan diam-diam memindahkannya ke dalam. Jika sepertinya dia tidak punya waktu untuk membersihkan mesin, setelah kios saya tutup, saya akan masuk dari belakang dan tanpa kata mengambil lap untuk membersihkan mesin. Setiap kali itu terjadi, dia selalu mengucapkan terima kasih. Tapi saya hanya tersenyum. Beginilah hidup bermasyarakat, Bu. Kita harus saling bersandar sedikit. Dia tersenyum dan mengangguk. Dan senyum itu tidak lagi terasa sepi. Suatu hari dia berkata, "Pak Budi, mulai sekarang panggil nama saya saja. Kalau dipanggil Bu pemilik kios, rasanya jadi aneh lagi." Saya tersenyum kecil dan menjawab, "Kalau begitu, Ibu juga jangan panggil saya Pak pemilik kios. Panggil saja Mas Budi." Mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa dan tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya sejuk seperti langit cerah setelah hujan deras di musim panas. Sejak hari itu, kami menjadi lebih dekat. Dewi, karena merasa tidak enak saya terus membantunya, sesekali memberikan sebotol minyak kelapa. Saya tidak menerimanya begitu saja, melainkan berkata, "Kalau begitu, kita pakai ini untuk bakar sate saja, lalu kami menggelar panggangan kecil di halaman belakang pasar." Begitulah, dengan cara yang sangat sederhana, kami mulai meresap ke dalam kehidupan satu sama lain.
Orang-orang pasar pada awalnya menatap kami dengan curiga. Kenapa pemilik kios daging sama pemilik toko minyak itu sering bersama? Apa ada apa-apa di antara mereka? Suara-suara bisik-bisik bukannya tidak ada. Tapi seiring berjalannya waktu, pandangan itu perlahan berubah. Jika kami sedang menyapu depan kios bersama, pemilik kios sayur akan datang dan ikut mengobrol. Menjelang makan siang, dari warung mie ayam akan ada yang bilang, "Kalian makan berdua saja, biar saya siapkan," sambil menyodorkan 2 mangkuk. Dewi juga berkata sambil tersenyum, "Sekarang saya baru merasa menjadi bagian dari pasar ini." Mendengar itu, saya diam-diam menambahkan, Mbak Dewi dari dulu memang sudah seperti itu. Baru sekarang orang-orang mulai menyadarinya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memindahkan pandangannya ke arah saya, dan tatapan itu lebih hangat dari jawaban apapun. Begitulah di dalam dunia yang kecil sekaligus besar bernama pasar ini, kami belajar cara untuk berdiri berdampingan. Aroma minyak kelapa bercampur dengan aroma sate bakar dan hari-hari di mana kami duduk berdampingan di kursi kecil depan kios daging sambil minum teh di sore hari semakin sering. Orang-orang mulai menatap kami dengan cara yang berbeda, bukan lagi dengan tuduhan atau kecurigaan, melainkan dengan tatapan hangat dan tenang seperti melihat tetangga lama. Dan saya tahu, berdiri bersama bukanlah tentang mencapai sesuatu, melainkan tentang tetap berada di tempat itu dan menjaga sisi orang di samping kita. Waktu ketika Mbak Dewi membuka pintunya dan saya berdiri bersamanya menjadi momen paling sunyi, namun paling istimewa bagi kami di pasar ini. Hari itu adalah hari Sabtu. Setelah pasar pagi selesai dan kios-kios mulai tutup satu persatu, saya dengan hati-hati bertanya padanya, "Hari ini ada waktu luang, Mbak? Ada jalan setapak kecil di belakang pasar? Mau jalan-jalan ke sana?" Dewi tampak sedikit terkejut tapi kemudian tersenyum dan mengangguk. "Saya suka jalan-jalan. Dulu jarang pergi karena rasanya sepi kalau sendirian, tapi kalau pergi bersama sepertinya akan menyenangkan." Kami melepas sarung tangan, melipat celemek, mengganti sepatu dengan yang lebih nyaman, lalu mulai berjalan, perlahan menyusuri jalan di belakang pasar. Jalan itu mengarah ke sebuah tanjakan yang dulu sering saya lalui dengan sepeda saat kecil, dan di ujungnya ada tangga kayu menuju bukit kecil di belakang desa. Jalan yang tidak curam dan tidak terjal. Angin dengan lembut mengayunkan dedaunan dan langit terbuka biru dan cerah. Kami mulai berjalan berdampingan, tidak banyak bicara, bukan karena kehabisan napas, tapi karena kami sudah menjadi hubungan di mana tidak perlu bicara pun tidak apa-apa. Di tengah perjalanan, terlihat sebuah bangku kayu. Saya mengelap dahi dengan sapu tangan dan berkata sambil tersenyum, "Kita istirahat sebentar di sana, yuk." Dewi mengangguk pelan, dan kami duduk berdampingan. Dari kejauhan, atap-atap pasar terlihat kecil, dan di atasnya awan perlahan bergerak. Dia yang pertama kali bicara, "Pasar itu aneh ya. Ramai, tapi di saat-saat sepi, bisa jadi tempat paling sunyi di dunia." Saya menjawab perlahan, "Betul. Justru di tempat seperti itu, kalau ada satu orang yang benar-benar di pihak kita, itu menjadi penghiburan terbesar." Dia menatap saya. Matanya sedikit silau oleh sinar matahari, dan dia menutupi dahinya dengan tangan sambil tersenyum. "Mas Budi, kenapa Mas Budi tertarik pada orang seperti saya?" Pertanyaan itu tiba-tiba, tapi tidak terasa asing. Rasanya seperti pertanyaan yang telah lama saya tunggu, dan di dalam diri saya sudah ada jawabannya. Entahlah, sejak pertama kali melihat, tatapan mata Mbak Dewi membekas di hati. Saya merasa, ini orang yang pendiam tapi hatinya dalam. Dia mengangguk kecil. Saat itu, tangannya dengan lembut mendarat di atas punggung tangan saya. Akhir-akhir ini, saya baru sadar betapa hangatnya bisa bersandar pada seseorang. Itu semua berkat Mas Budi.
Mendengar kata-katanya, saya menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang, saya menggenggam tangannya. Saat itu dari kejauhan terdengar suara tawa anak-anak dan angin dari bawah bukit meniupkan sebaris dedaunan. Kami duduk lama di sana sambil berpegangan tangan tanpa kata. Sinar matahari sore yang hangat menyelimuti kami berdua dan dalam cahaya hangat itu, saya pertama kalinya membayangkan masa depan bersama orang ini. Hari-hari biasa di mana pasar tutup, pintu kios dikunci dan kami saling menunggu. Hari-hari itu, jika bersama orang ini, sepertinya akan baik-baik saja. Pikiran itu muncul. Dalam perjalanan menuruni bukit, di langit, satu persatu bintang mulai muncul. Matahari belum sepenuhnya terbenam, tapi dari ufuk, warna biru tua mulai meresap. Angin sepoi-sepoi menyapu dedaunan dan suara jangkrik mendahului kegelapan. Di dekat pintu masuk bukit terlihat sebuah gazebo kecil. Kami duduk berdampingan di sana dan berbagi seteguk air dingin. Dewi berkata, waktu seperti ini menyenangkan sekali. Ya, tidak perlu banyak kata, hanya melihat langit saja hati jadi tenang. Saya ikut menatap ujung langit yang ia pandangi. Sebuah bintang bersinar sangat terang. Bintang itu terlihat dari mana saja ya. Dulu saat sendirian itu hanya sebuah bintang. Sekarang karena ada yang menemani melihatnya, entah kenapa jadi terlihat lebih bersinar. Suaranya sedikit bergetar. Saya dengan tenang kembali menggenggam tangannya, Mbak Dewi. Dia menoleh menatap saya. Saya melanjutkan perlahan. Saya harap kita bisa bersama di setiap akhir hari masing-masing. Mendengar itu, tatapan matanya bergetar. Tapi itu bukan penolakan, melainkan getaran hati yang bergerak. Apa kita bisa bersama? Tanyanya lirih, perlahan-lahan. Seperti sekarang, setelah selesai bekerja di pasar, sesekali jalan-jalan bersama, makan bersama dan diam-diam ada di samping satu sama lain. Begitu. Saya tidak menunggu jawabannya. Saya hanya dengan tenang merangkul bahunya dan dia tanpa kata menyandarkan kepalanya di bahu saya. Angin malam terasa sedikit dingin, tapi kami tidak bergerak. Saat itu dunia terasa hening, hanya cahaya bintang yang menyinari kami. Dengan suara yang sangat pelan, dia berkata, ternyata percaya pada seseorang itu setenang dan sehangat ini ya. Mas Budi, saya ini banyak ketakutan dan luka. Apa Mas Budi tidak apa-apa dengan saya yang seperti ini? Saya menjawab singkat, karena semua itu adalah Mbak Dewi. Tidak apa-apa, tidak. Justru karena itu saya semakin suka. Dia menghela napas pelan dan memejamkan mata. Malam itu, tanpa perlu banyak kata, kami saling memastikan hati masing-masing. Jauh dari hiruk pikuk pasar dan bisikan dunia, di bawah cahaya bintang, di kaki bukit kecil, kami dengan sangat tenang saling berjanji untuk memulai hidup kedua. Dia berkata, besok kita jalan-jalan lagi ya. Sebagai jawaban, saya hanya menggenggam tangannya erat. Di dalam genggaman itu, tidak ada lagi getaran, hanya kehangatan yang tersisa. Saat musim gugur tiba, ritme pasar sedikit melambat. Bau keringat, musim panas hilang. Dan dalam angin sepoi-sepoi pergantian musim, langkah orang-orang pun menjadi lebih tenang. Saya menyukai perubahan itu. Aroma sawi putih yang baru dipanen, udara dingin yang turun setiap malam, dan yang terpenting, pipi Mbak Dewi yang sedikit memerah saat mengenakan syal terlihat sangat cantik. Kami tetap berdagang seperti biasa, makan siang dengan semangkuk mie ayam bersama, dan sore harinya duduk berdampingan di bangku ujung gang pasar sambil minum teh hangat. Hari-hari biasa seperti itulah yang perlahan-lahan mulai mendorong hati saya. Bagaimana jika aku menjalani hidup yang lebih tenang dan damai bersama orang ini?
Suatu sore, saat kami berjalan berdampingan menuju sebuah desa dekat pasar, di jalan di mana buah kesemek berwarna oranye bergantungan matang di pohon, saya memberanikan diri. Bagdawi, dia yang sedang menatap dahan pohon kesemek menoleh ke arah saya. Apa Mbak pernah berfikir untuk tinggal di lingkungan yang lebih tenang selain di pasar? Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Mas Budi menyuruh saya berhenti dari toko. Saya menggeleng dan menambahkan, bukan, seperti halnya minyak kelapa yang dibutuhkan di mana saja, Mbak Dewi juga orang yang dibutuhkan di mana saja. Saya hanya berpikir, bagaimana kalau kita berdua tinggal bersama di sebuah desa yang tenang, di mana kita tidak akan mendengar apapun yang orang katakan. Dia menatap saya tanpa kata. Sinar matahari musim gugur jatuh dengan tenang di atas matanya, dan dalam tatapan itu terkandung rasa terima kasih, keterkejutan, dan sedikit keraguan. Apa Mas Budi tidak suka dengan kehidupan sekarang? Pertanyaan itu tidak terduga, tapi saya perlahan menggeleng. Tidak, sekarang juga saya suka, karena ada Mbak Dewi di samping saya. Tapi saya ingin punya lebih banyak waktu bersama dan saya pikir kita sudah pantas mendapatkan hari-hari di mana kita bisa tertawa lepas tanpa peduli tatapan orang. Dia berhenti, berjalan dan duduk di atas sebuah batu di pinggir jalan. Dengan ujung jarinya, dia menyentuh sehelai daun kesemek dan tersenyum kecil. Baru pertama kali saya mendengar kata-kata seperti itu. Setelah bercerai, tidak pernah ada yang bilang ingin tinggal bersama saya. Saya duduk di sampingnya. Sekarang kan ada saya. Mendengar itu, dia memejamkan mata, lalu perlahan membukanya kembali. Langit musim gugur cerah dan dalam, angin berhembus lembut dan kami berdua hanya duduk berdampingan sambil menggenggam tangan erat tanpa kata. Momen itu adalah sebuah janji dan keheningan itu adalah sebuah jawaban. Beberapa hari kemudian, kami melangkahkan kaki ke sebuah desa kecil di dekat situ. Jalan setapak di sepanjang sungai, gang dengan beberapa rumah beratap genting yang saling berdempetan, jalan dengan pohon-pohon rindang yang daun musim gugurnya belum sepenuhnya rontok. Tempat yang tenang dan hangat. Saya sudah lama mengincar desa yang sedikit jauh dari pasar ini. Ada sebuah rumah yang saya minati dan saya mendengar pemiliknya. Seorang bapak tua sedang mencari seseorang untuk tinggal selama 1 atau 2 tahun sementara beliau pergi ke luar negeri. Di sini tempatnya. Saya menuntun Mbak Dewi menyusuri jalan setapak dari gerbang desa. Di balik pagar batu rendah, terlihat sebuah halaman kecil dan seekor kucing yang duduk di depan pintu gerbang menatap kami dengan heran sebelum perlahan bangkit. Saat masuk ke dalam rumah, kami disambut oleh lantai kayu yang rapi, dapur yang sederhana, dan ruang tamu yang disinari cahaya matahari hangat. Dia berjalan ke dekat jendela tanpa kata dan perlahan menyingkap tirai. Di luar, terlihat sebuah kebun sayur kecil dan sama-sama pegunungan di kejauhan. Saya berdiri di sampingnya dan berkata, kalau di rumah ini, tidak akan ada yang mengomentari kita, tidak akan ada yang menatap aneh meskipun kita tinggal berdua. Dia perlahan mengangguk. Hati saya jadi tenang. Suara pintu terbuka, suara langkah kaki, tidak perlu waspada lagi. Ketenangan ini sangat menyenangkan. Saya tersenyum dan berkata, di sini juga bisa membuat minyak kelapa. Taruh saja mesinnya di salah satu sudut halaman. Kalau baunya menyebar, para tetua di desa ini pasti akan antre lebih dulu. Dia tertawa, dan tawa itu berbeda dari senyum saat pertama kali kami bertemu. Sekarang ini adalah senyum yang tidak lagi mempedulikan pandangan orang. Senyum yang berisi ketulusan hatinya sendiri, tanpa perlu izin dari siapapun. Saya mau coba tinggal di sini. Kalau tidak sendirian, ketenangan ini tidak akan menakutkan lagi. Mendengar kata-katanya, saya menunduk. Terima kasih.
Tidak, justru saya yang lebih berterima kasih Mas Budi yang lebih dulu membantu saya sampai sejauh ini. Kami kembali berjalan di desa itu. Seorang nenek yang menyapa sambil tersenyum di dekat warung kecil, handuk putih yang dijemur di tali jemuran, dan daun-daun kesemek yang bergoyang ditiup angin. Semua pemandangan itu terasa begitu alami, seolah sudah lama menunggu kami. Di gerbang desa, dia dengan tenang menggenggam tangan saya. Mas Budi, IYA. Sekarang, hidup tidak lagi menakutkan. Saya tersenyum kecil dan menjawab, mulai sekarang, saya akan selalu ada di sampingmu, jadi tidak akan ada lagi yang perlu ditakutkan. Dia mengangguk, dan saat itu sinar matahari musim gugur jatuh di antara kami. Dalam cahaya hangat itu, saya diam-diam berjanji dalam hati. Bersama orang ini, sisa waktuku, aku akan menjalaninya dengan tenang tapi tulus, tanpa menyia-nyiakannya. Orang bilang, cinta di usia senja itu lebih baik hangat daripada panas, karena di usia ini, ketenangan hati lebih penting daripada debaran jantung. Kehidupan kami yang dimulai bersama terasa persis seperti itu. Tanpa memberitahu siapapun, tanpa upacara apapun, kami hanya diam-diam masuk ke dalam kehidupan satu sama lain dan berdiri bersama. Seminggu sekali, pada hari Sabtu pagi, kami pergi ke pasar bersama. Saya memilih iga kesukaan saya di kios daging dan Mbak Dewi membeli labu, bawang dan kucai di kios sayur. Masing-masing tangan kami membawa belanjaan, tapi sesekali punggung tangan kami bersentuhan, kami saling menatap seolah tidak terjadi apa-apa dan tersenyum singkat. Setelah sampai di rumah, saya membersihkan daging dan dia menyiapkan bumbu. Rumah kami dipenuhi aroma gurih, minyak kelapa dan wangi bakwan yang menggugah selera. Makan siang selalu kami nikmati di halaman kecil. Duduk berdampingan di kursi kayu tua dengan beberapa lauk dan semangkuk nasi hangat. Mas Budi, mau tambah bakwannya? Tentu. Bakwan buatan Mbak Dewi tidak perlu ditanya lagi, langsung tambah saja. Panggilan kami satu sama lain sudah lama menjadi biasa, tapi hanya dengan nama itu saja, hati terasa hangat. Setelah makan, kami merawat taman bunga di salah satu sudut halaman. Saya mencabut rumput liar dengan sabit, dan dia menyiram tanaman di pot-pot kecil. Bunga krisan musim gugur mulai bermekaran, dan dari atas tembok pagar terdengar suara serangga kecil. Ibu pemilik warung di dekat rumah kami sesekali melihat kami berjalan-jalan dan berkata, "Kalian berdua serasi sekali, seperti pasangan suami istri yang sudah lama ya." Jadi iri. Setiap kali mendengar itu, dia tersenyum sedikit malu, dan saya pura-pura mengangkat bahu sambil menunduk menyapa. Begitulah, dengan cara yang paling sederhana, kami menjadi sepasang kekasih. Malam minggu, kami duduk berdampingan di sofa menonton TV sambil mengupas jeruk. Sesekali mata kami bertemu, kami diam-diam saling menggenggam tangan. Kadang-kadang, kami menari pelan di tengah ruang tamu, mengikuti alunan lagu dari radio. Satu langkah ke samping, satu putaran. Bukan gerakan yang indah, tapi di dalamnya ada ritme kecil yang hanya kami berdua yang tahu. Suatu hari dia berkata, "Hari-hari yang tidak terjadi apa-apa seperti ini, kadang-kadang terasa begitu berharga sampai saya jadi takut." Saya berkata, "Kalau begitu, kita jaga saja hari-hari yang tidak terjadi apa-apa ini dengan baik." Dia mengangguk dan menggenggam tangan saya lebih erat. Malam itu, kami duduk berdampingan di beranda dan menatap langit malam. Saya berfikir, cinta yang dulu saat muda tidak saya mengerti, ternyata seperti ini. Tenang, hangat, dan hanya dengan adanya satu wajah yang tidak membosankan meski dipandang lama di sampingku, rasanya sudah sangat menyenangkan. Begitulah, kami menjadi pasangan yang lebih dalam. Waktu berjalan lambat, hidup menjadi sederhana, dan di dalamnya kami diam-diam menjadi serupa satu sama lain.
Malam itu, kami menggelar meja kecil di halaman dan duduk berdampingan meminum teh hangat. Musim gugur sudah di penghujung. Udara beraroma malam dan dari sela-sela daun yang dingin, hawa musim dingin mulai merayap. Mbak Dewi mengenakan sweater dengan syal melingkar di lehernya dan saya menyelimutinya dengan selimut kecil. Di taman yang sunyi, aroma bunga krisan menguat lembut dan dari cangkir kecil berisi teh kurma, uap tipis mengepul. Tahun ini, rasanya waktu berjalan cepat sekali, katanya. Iya, setelah musim panas berlalu, tiba-tiba musim gugur sudah hampir berakhir. Dia mengangkat cangkir tehnya, meniupnya pelan dan berkata, saat pertama kali masuk ke rumah ini, rasanya lebih banyak cemas daripada asing. Tapi sekarang, tempat ini benar-benar menjadi tempat berlindung yang paling berharga bagi saya. Saya menatapnya dan berkata, bagi saya, hanya dengan adanya Mbak Dewi bersama saya, tempat ini sudah menjadi ruang yang berharga. Dia tersenyum kecil, senyum yang tenang tapi membekas lama. Setelah lama berbagi cangkir teh tanpa kata, saya bertanya pelan, kedepannya Mbak ingin hidup seperti apa? Dia menatap saya, seperti sekarang. Tidak ada yang saya harapkan lebih, hanya berharap agar keadaan seperti ini bisa bertahan lama. Saya dengan alami meletakkan tangan saya di atas punggung tangannya. Saya ingin hidup tenang tanpa pertengkaran, di mana di akhir hari, hanya dengan melihat wajah satu sama lain, hati sudah merasa lega. Dia mengangguk dan menjawab pelan. Sekarang, sepertinya itulah kebahagiaan terbesar. Angin sepoi-sepoi menyapu taman dan sehelai daun krisan jatuh perlahan ke tanah. Saya mengambil daun itu dan meletakkannya dengan hati-hati di samping cangkir tehnya. Musim dingin nanti kita jangan sampai sakit. Musim semi kita jalan-jalan lagi. Musim panas kita pasang tenda di halaman. Dan musim gugur saat bunga krisan mekar kita duduk di sini lagi. Dia tertawa dan berkata, kalau begitu kita akan hidup bersama selama 4 musim. Dan setelah itu, kita akan bersama lagi. Ya? Saya mengangguk pelan. Tahun berikutnya dan tahun berikutnya lagi. Setiap momen bukanlah akhir, melainkan awal yang kita jalani bersama. Dia mengangkat cangkirnya dan menyodorkannya pada saya. Kalau begitu, mari kita minum untuk awal kita. Saya menerima cangkirnya dan berkata, semakin terlambat, semoga semakin lama kita bersama. Suara denting cangkir kami sangat pelan, tapi di dalamnya terkandung janji sunyi bahwa kami akan hidup bersama. Malam itu, di taman, kami tidak melepaskan tangan satu sama lain. Bintang mulai muncul satu persatu, dan di bawah cahaya bintang itu, lampu di halaman kami pun menyala dengan tenang. Sore di akhir musim gugur selalu singkat dan selalu berwarna keemasan. Hari itu pun begitu. Kami duduk berdampingan dengan tenang di bangku kayu di halaman. Sinar matahari perlahan miring dan secangkir teh mulai mendingin, tapi kami tidak bergerak. Dia mengenakan sweater musim gugur dan saya menutupi lutut saya dengan selimut tipis, duduk di sampingnya. Mbak Dewi yang pertama kali membuka suara. Dulu saya tidak pernah membayangkan hari seperti ini akan datang. Siapa sangka orang yang diam-diam membeli minyak kelapa dari saya di ujung gang pasar itu adalah awal dari sebuah cinta. Saya ikut tertawa. Waktu itu saya juga tidak tahu. Sebotol minyak kelapa bisa menciptakan hubungan yang bertahan selama ini. Dia menerima sinar matahari di punggung tangannya dan perlahan melanjutkan. Kadang-kadang saya berpikir, kalau saja saya membuka hati sedikit lebih awal, apa kita bisa bersama lebih lama? Saya menggeleng. Tidak, kita adalah orang-orang yang hanya mungkin bersama karena saat ini. Karena saat ini
Saya menatapnya dan berkata, karena kita sudah hidup cukup lama dan bertahan cukup banyak, barulah kita bisa saling mengenali dan tidak melepaskan satu sama lain. Di masa-masa kita yang masih canggung dulu, kita tidak akan bisa menangkap hubungan seperti ini. Dia menatap saya lalu mengangguk pelan. Benar. Dulu kalau jatuh cinta, yang pertama kali dipikirkan adalah kapan akan berakhir atau bagaimana cara menjaganya. Tapi sekarang, hanya dengan berada di sampingnya saja sudah menjadi hal terbesar. Saya mengulurkan tangan dan menggenggam punggung tangannya, tangan yang sedikit hangat oleh sinar matahari tanpa getaran sedikit pun, hanya kehangatan yang tenang. Di antara kami berdua tidak ada lagi kecanggungan atau keraguan. Sinar matahari sore yang hangat menyelimuti wajah dan tangan kami, dan di bawah cahaya yang tenang itu, saya dengan jelas merasakan, baru sekarang aku benar-benar hidup. Malam itu kami duduk berdampingan di ujung beranda. Musim gugur berlalu begitu saja tanpa kata, dan di langit bulan purnama menggantung dengan tenang. Mbak Dewi menuangkan teh jeruk hangat ke dalam cangkir keramik kecil dan dengan hati-hati memberikannya pada saya. Kami berdua menutupi lutut kami dengan selimut dan bersandar di dinding kayu. Rumput di halaman seolah sedang beristirahat setelah seharian, dan dari kejauhan di lereng gunung hanya terdengar suara angin kecil. Cahaya bulan begitu tenang dan kebisingan dunia seolah tidak sampai pada saat ini. Kami menatap langit malam begitu lama tanpa kata. Cahaya bulan tetap lembut dan cahaya itu perlahan menyelimuti kami berdua. Saat itu, saya berpikir, hal-hal yang terlewatkan dalam hidup, hati yang tidak pernah ditengok kembali, waktu yang coba saya tanggung sendirian. Setelah melewati semua itu, betapa besarnya anugerah bisa bersama orang ini di tempat ini sekarang. Mbak Dewi menyandarkan kepalanya dan berbisik, hari-hari yang akan kita lalui bersama mungkin lebih singkat daripada hari-hari yang telah saya jalani, tapi tidak apa-apa kan? Saya dengan hati-hati meletakkan tangan saya di atas bahunya dan berkata, tidak apa-apa. Katanya, bunga yang mekar terlambat meninggalkan aroma yang lebih pekat. Hidup kita juga begitu. Terlambat, tapi karena itu lebih dalam, dan karena itu akan membekas lebih lama. Dia memejamkan mata dan menghela napas pelan. Malam itu kami duduk berdampingan di beranda, diam-diam memberkati awal dari kehidupan kami yang terlambat. Tanpa upacara apapun, tanpa janji apapun, hanya dengan fakta bahwa kami bersama. Di bawah cahaya bulan, bayangan kami berdua dengan tenang dan tak berujung terbentang hingga ke ujung halaman. Jika anda menyukai cerita hari ini, jangan lupa untuk ikuti, sukai dan nyalakan notifikasi. Tinggalkan juga pemikiran anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.